Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita. Yang ini surat Al-Maidah ayat 10 sampai dengan ayat 13. Saudara-saudara para pemirsa serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ucapkan selamat menjalankan ibadah berpuasa pada bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah ini, yang pada saat ini hari yang ke-6. Semoga amal baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilipat gandakan pahalanya. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Waladina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi alaikum id hamma qaumun an yabsudu ilaikum aidiyakum fakafa aidiyahum ankum wattaqullaha wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Walaqad aqadallahu mitsaqa bani Israil wa ba'asna minhum musnai asyara naqibah wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumu sholata wa ataytumu zakata wa amantum bi rasuli wa azartumuhum wa aqradztumullaha qardan hasanallahu kawfirunna ankum syai'atikum walau dhaqilannakum sannatin tajri min taqdihal anhar faman kafara ba'da dhalika minkum faqad dalla syawa asyabil fal bima na'dihim misaqahum la'annahum wa za'alna qulubahum qasyiyah yuharrikunal qawli kalima anna wadi'ih wa nasu hatom mimma dhukiru bih wa la tazalu taqali'u ala qainatin minhum ila qalilam minhum fa'fu anhum washfa innallaha yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul adzim. Artinya dengan menyebut Allah yang maha pemurah, yang maha pengasih,
Adapun orang-orang kafir dan yang mendustakan ayat-ayat Kami, mereka adalah kawan api yang menyala. Wahai orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah kepada kamu tatkala orang-orang memutuskan untuk membentangkan tangan mereka melawan kamu. Tetapi Ia menahan tangan mereka dari kamu, dan bertakwalah kepada Allah, dan kepada Allah hendaklah kaum mukmin bertawakal. Dan sesungguhnya Allah telah membuat perjanjian dengan para putra Israel, dan Kami membangkitkan di antara mereka 12 pemimpin. Dan Allah berfirman, sesungguhnya Aku menyertai kamu jika kamu menegakkan sholat dan membayar zakat dan beriman kepada para utusanku dan membantu mereka dan mempersembahkan kepada Allah persembahan yang baik. Niscaya Aku akan menutupi perbuatan kamu yang buruk, dan Aku memasukkan kamu dalam taman yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Tetapi barang siapa di antara kamu kafir, sesudah itu ia sungguh-sungguh tersesat dari jalan yang benar. Tetapi karena ingkar mereka akan janji mereka, Kami kutuk, dan hati mereka Kami bikin keras. Mereka mengubah beberapa kalimat dari tempatnya dan melalaikan bagian yang dengan itu mereka diperingatkan. Dan engkau akan selalu menemukan pengkhianatan di kalangan mereka, terkecuali hanya sedikit di antara mereka. Maka maafkanlah dan ampunilah mereka. Sesungguhnya Allah itu suka kepada orang yang berbuat baik kepada orang lain. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di dalam ayat 12 yang tadi telah saya bacakan itu, sungguh aneh apa yang kami jumpai dalam tafsirnya Tuan Rodwell tentang ayat ini, yakni bahwa Nabi Suci membuat-buat cerita tentang 12 pemimpin suku. Padahal nama 12 pemimpin suku ini disebutkan seterang-terangnya dalam kitab Bilangan pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayat 15, dan di dalam ayat 16 mereka disebut kepala suku bangsanya. Sedangkan di dalam ayat 44 diuraikan sebagai berikut: penghulu-penghulu orang Israel 12 orang banyaknya. Selanjutnya dalam kitab Bilangan 13
ayat 3 sampai dengan ayat 5 disebutkan 12 kepala Bani Israel yang diutus supaya menyelidiki tanah Kanaan. Jadi cerita Tuan Rothwell yang mencela Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan beliau membuat-buat cerita tentang 12 pemimpin suku Israel itu, yang ini didasarkan atau bisa dilihat di dalam kitab Bilangan 1 ayat 5 sampai 15 ataupun 16, dan juga di dalam kitab Bilangan surat Bilangan ayatnya 3 sampai 15, pasalnya 13. Saya ulangi lagi, kitab Bilangan pasal 13 ayat 3 sampai 15 juga menyebutkan jumlah daripada kepala Bani Israel itu. Jadi Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah mengemukakan kebenaran yang terdapat di dalam kitab-kitab yang tadi kita sebutkan itu. Jadi bukan membuat-buat karangan sebagaimana pernyataan Tuan Rothwell itu. Selanjutnya di dalam ayat 12 surat Al-Maidah ini juga mengandung pengertian bahwa tanah ini dilukiskan oleh Yosua dan Kaleb sebagai suatu negeri yang berkelimpahan air susu dan madu. Terdapat dalam kitab Bilangan pasal 14 ayatnya 8. Saudara-saudara, para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ini dapat kita simpulkan bahwa kita sebagai kaum muslimin wal muslimat untuk bisa membedah apa yang dikatakan oleh orang-orang ahli kitab atau orang-orang kafir bahwa Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah berbohong, itu adalah suatu kebohongan. Jadi Allah berfirman, sesungguhnya aku menyertai kamu. Jadi Allah itu senantiasa menyertai kita sekalian, bahkan Allah lebih dekat dari urat leher kita. Bahkan jika kita berdua maka Allah yang ketiga, jika kita yang berempat Allah yang kelima, dan seterusnya. Jadi inilah landasan kitab, landasan iman kita. Adapun informasi dari kitab suci yang terdahulu itu, jika itu tidak bertentangan dengan ayat-ayat suci Al-Quran, bisa kita percayai bahwa itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya, jika ayat itu bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran, maka itu tidak kita terima, karena itu memang sudah terpolusi oleh tangan-tangan manusia
Dan oleh sebab itu Allah menurunkan Al-Quran ini sebagai Al-Furqan, sebagai pemisah antara yang hak dan antara yang batil, antara yang benar dan antara yang salah, antara yang lurus dengan yang bengkok dan seterusnya. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kiranya kita akhiri sampai sekian dahulu video ini, dan kita sambung lagi pada video-video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.